الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المسلم وبركة علومي في الدار آمين قال قال الله تعالى عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سند متصل الإمام محدثي وعن أبي عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأبد متفق عليه. الحمد لله Subhanahu wa ta'ala sehingga berkumpul di masjid ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, apa yang kita ngajikan pada hari ini dapat kita manfaatkan dalam ilmu kita dan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga mudah-mudahan kita paham haji di luar haji muslim yang mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya, sehingga dia dapat beraktivitas seperti biasanya dan selalu memimpin kita menjadi hamba-hambanya Allah yang terbaik. Allah kita nanti pada pagi hari ini juga pada jamaah semuanya. Hari ini kita masuk bab Raja, kitab Riyadhus Shalihin, Fadihin masuk bab Raja itu berharap. Maka di sini dijelaskan di bawah Raja wadidul khawfi, lawan dari kata lawan dari takut. Jadi kita berarti pada itu harus ada raja, harus ada khawf. Maka kita pilih jelasin wa wajhu dhalika anna ar-raja'a wal khawfa yatalazaman. Dua hal itu harus berbarengan. Khawfa itu rasa takut, raja itu rasa berharap. Jadi dalam salah itu kata Imam Ghazali dijelaskan yang bagi bil abdi idza dakhala fi salati ay yajma'a baina ar-raja'i wal khawfi. Seharusnya itu seorang hamba itu ketika melakukan satu ibadah salat misalnya itu harus ada sifat raja sama sifat khauf. Raja itu berharap, khauf itu rasa takut. Kata Imam Ghazali, ya khafu alla taqbala salatuhu lima fiha minan nusa. Kita dalam salat itu harus ada kehati-hatian. Takut jangan-jangan salat kita belum sempurna nih. Makanya setiap salat itu kita harus ada rasa takut sama Allah, belum sempurna. Takut kalau kita salatnya ibadahnya belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau takut doang nggak boleh. Kalau kita takut doang setiap waktu sholat, aduh sholat gue belum benar kayaknya, itu nggak boleh dalam agama ini. Ada satu lagi namanya raja, wa yarju rahmatallahi fi qubuliha. Maka kita tetap harus berharap kepada Allah bahwa sholat kita diterima. Makanya diajarkan itu kalau dalam kitab Imam Ghazali, dalam kitab Ihya itu, dalam kitab Asrarus Shalah itu, ketika pas takbiratul ihram itu katanya harus ada rasa khauf. Maka dia benar-benar jalan ibadah. Ketika Allahu Akbar di situ harus ada rasa khauf. Rasa khauf dan jadi ketika sholat itu hati-hati dijaga betul. Kenapa? Karena dia takut bahwa kalau ada Quran dalam sholatnya, itu rasanya harus rasa raja. Jadi
entah itu doa pada salat, itu artinya apa? Itu kita mengharapkan bahwa kita itu sholat sudah selesai, maka saya berharap dalam sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sholat kita dalam kehati-hatian benar. Kalau melakukan ini kita bukan itu semua ketika mulai ibadah harus ada rasa, tapi sesudah selesai ibadah itu harus beribadah raja kepada Allah, harapan kepada Allah. Nah, makanya di sini jelaskan bahwa perhatian menggunakan melalui mungkin bisa dia raja utari bukan di arti kata raja itu adalah dia mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pekerjaan dia itu sudah dia lakukan dan nanti di akhirat dia itu dapat balasan atas kerjaannya. Itu namanya raja. Dalam kitab ini jelasin ada raja, ada angan-angan. Kalau kita naruhnya di depan nih, kita cuma angan-angan doang kalau kita nggak melakukan perbuatan. Aku pengen masuk surga, ya makanya aku pengen melakukan amal kebaikan, tapi nggak dikerjain kebaikannya. Itu namanya angan-angan namanya. Nah ini sifat yang nggak boleh, ya. Tapi kalau orang udah salat, sehabis salat dia itu mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan keridhaan Allah, bahwa dia yakin nanti di akhiratnya Allah, di akhiratnya Allah dia pasti dapat balasan dari ibadah yang dia kerjakan. Itu namanya raja. Itu makanya pertama itu terutama dalam ibadah salat itu ada harus ada dan sholat itu masuk dalam khauf ibadah banyak kekurangannya. Tapi setelah ibadah khauf ini enggak ada. Yang lebih diutamakan adalah rojanya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting dalam ibadah kita. Makanya beberapa hari ini kita bahas tentang والفرق بينه وبين التمني أن التمني يصاحبه الكسل. Kalau cuma angan-angan doang, itu nyebabin seseorang jadi malas, umpian. Nanti kita dapat satu hadis digambarin al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila ba'da al-mauti. Orang yang pintar itu adalah orang yang mampu menjaga nafsunya, dirinya, kemudian mengerjakan sesuatu selama kehadirannya. Jadi kan orang itu mikirin akhiratnya dan iman. Tapi pada ayat itu ada nafsu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Dan orang yang ada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, kemudian dia berangan-angan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada dia. Itu namanya amal. Bukan kerja. Akan besok puasa. Ya, saya puasa berarti biar nanti di akhirat masuk surga atau biar dapat ridhonya Allah. Tapi dia nggak ya. Itu belum tentu. Tapi baru namanya amal. Nah, amal ini menyebabkan seseorang itu jadi malas. Sedangkan raja menyebabkan diri seseorang itu justru jadi berharap betul kepada Allah, i'timadu ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya digambarkan raja itu berharap itu setelah kita melakukan pekerjaan. Ya, dalam bahasa Arab ini, dalam raja ini, setelah kita melakukan pekerjaan baru kita berraja kepada Allah. Nah, ibadah juga gitu, salat juga gitu. Makanya diajarin. Jadi ketika takbiratul ihram kita pikir, kita hati-hati benar kita jaga salat kita. Kenapa? Karena pasti salat kita ada kekurangannya. Jadi kita perhatikan takbiratul ihram yang benar gimana,
baca Fatihah yang benar gimana, rukuknya yang benar gimana. Karena kita dalam keadaan khauf. Khaufnya takut ibadah saya kurang. Ya, sekaligus berharap di akhir-akhir baru kita berharap, ya Allah ibadah saya Engkau terima ya Allah. Karena rojamu lebih luas, karena pengharapanmu, rahmatmu lebih luas ya Allah. Itu namanya roja. Dan itu harus ada dalam ibadah kita. Jadi ibadah kita lebih hati-hati. Nah, dua hal ini, al-khawfu, ar-raja, yatalazaman. Dua-duanya itu berkaitan erat dalam setiap ibadah kita. Puasa juga begitu. Puasa, ketika dalam keadaan puasa kita berharap terus khauf, kita jaga diri kita biar nggak melakukan satu kesalahan dalam ibadah kita yang menyebabkan batalnya puasa kita. Itu namanya khauf. Tapi di akhir setelah selesai kita raja udah berharap sama Allah, kita serahkan udah. Saya udah melakukan sebaik mungkin, saya berharap ibadah saya diterima oleh ya Allah. Kita lepas semuanya. Itu dalam ibadah diajarkan dua hal itu. Nah, musannif dalam kitab ini menggambarkan qadam al-musannif al-khawfu alaihi li'annahu bi'tibari nata'ij min bab at-takhalliyah. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Di dalam ilmu tasawuf kalau dimasukin ke ibadah itu, takhalli itu artinya takhalliyatul qalbi min radha'il akhlaq, membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu namanya takhalli. Ya. Nah, khaufu itu adalah apa? Kalau kita pakai khaufu dalam ibadah kita itu, kita lagi bersihin akhlak-akhlak itu karena takut nggak diterima, makanya khaufu itu natijahnya maksudnya takhalli. Jadi membersihkan hal-hal buruk itu dalam ilmu tasawuf itu disebutnya takhalli. Ya, kita bersihin tuh. Jadi lagi dalam sholat itu kita tinggalin dulu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Itu namanya takhalli dalam ibadah. Masuk tingkatan selanjutnya namanya tahalli. Tahalli itu tazayyun bil fadail. Ya, tahalli itu artinya menghiasi diri kita dengan sesuatu yang dicintai. Salat khusyuk itu tahalli namanya. Kita tambahin dengan sunnah-sunnahnya, itu tahalli. Kalau ulama-ulama bilang kalau tahalli itu kayak kita bersihin rumah kita dari kotoran. Bersihin dulu kan. Udah bersih di rumah, baru kita tahalli. Tahalli itu dikasih pajangan-pajangan. Ada kaligrafi di rumah, ada foto ulama di rumah, dikasih bangku di rumah. Itu namanya tahalli. Makanya dalam ibadah harus tahalli dulu, hilangin dulu yang buruk-buruk. Ya, dalam ibadah hilangin dulu dah. Masuk dalam ibadah, hindari dulu tuh hal-hal yang tadinya kita ngomongin orang udah dihilangin dalam hati kita. Harus tahalli. Nah, baru kita masuknya ke tahalli. Tahalli itu bersihin. Raja tadi itu tahalli. Tambahnya masuknya ke tahalli. Kita berharap sifat raja itu para ulama gambarnya tahalli. Dia zina. Ya, dia zina memperbagus, memperindah ibadah sholat kita. Karena kita berharap sama Allah, raja. Baru terakhirnya namanya tajalli. Kalau tajalli itu intisyarul haqqi lil qulub. Kita mendapatkan cahaya dalam hati kita. Ya, makanya kalau dalam rumah yang itu harus dibersihin, kita hiasi, terus ada perasaan kita semua ada nyaman. Coba kalau kotor, rumah kita kotor kita masukin, nggak ada perasaan nyaman. Kenapa? Takhallinya belum kita bersihin, kotoran dalam diri kita belum kita bersihin dalam ibadah kita. Ya, belum kita bersihin dalam ibadah kita. Nah, tahalli juga gitu. Masuk ke rumah masih kosong, nggak ada hiasan apa-apa. Enak nggak? Cuma ngeliatin, duduk, tidur, nggak ada apa-apa. Kasur juga nggak ada. Nggak enak juga.
Tahalli itu harus ada. Nah, dalam ibadah salat misalnya kita contohkan itu raja. Berharap sama Allah, sifat uluhiyah dalam ibadah kita raja. Berharap. Baru kemudian ada tajalli. Orang masuk rumah kalau sudah bersih, kasur ditidurin enak, ada hiasan-hiasannya, ada lampunya, itu tahallinya ada lampunya. Baru ada kenyamanan dalam diri kita masuk rumah kita, duduk tidur nyaman. Nah, salat juga gitu. Habis tahalli dalam hati kita Allah turunkan tuh cahaya. Inkisyafu nurul haqqi bil qulub fil qalbi. Allah kasih cahaya, maka ibadah kita jadi lebih nikmat. Maka tadi itu. Jadi kalau orang mau sholatnya enak, tahallinya tahalli duluan. Tahalli itu al-khawfu namanya. Ya. Padahal kalau sifat khawfunya tahalli. Tapi kalau hasil dari khawfunya dalam kitab ini dijelaskan, hasilnya karena dia membersihkan keburukan-keburukan, masuknya dia ke tahalli. Tahalli baru masuknya ke tahalli, baru masuknya ke tajalli. Tajalli itu ada cahaya yang masuk ke diri seseorang sehingga hati kita itu menjadi terang. Kan Allah gambarkan gitu kan, setiap orang melakukan keburukan di dalam hatinya ada titik-titik hitam. Ya. Tapi setelah dia melakukan kebaikan, titik-titik hitam itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak tersisa. Nah, ini namanya tajalli dalam ilmu tasawuf. Ini pentingnya kita belajar tasawuf itu bukan tasawuf itu dalam ilmu agama kayak gini. Ada tasawuf itu yang beda-beda kayak gini sehingga memperbaiki ibadah. Yang tadinya ibadah kita cuma rukunnya udah selesaiin. Aku udah selesai rukun gua. Enggak, ternyata ada hal-hal kayak gini yang harus dijaga dalam tasawuf. Ketika masuk sholat harus benar-benar tahan. Kekurangan dalam diri kita hilang. Timbul rasa khauf. Jadi kita nggak punya rasa lagi ketika Allah udah takbir Allahu Akbar, kita udah i'timad ala Allah, bergantung kepada Allah. Hasilnya. Baik. Nah, ini kalau sunnah itu kalau dimasukkan ke tadi itu masuknya ke tahalli tadi. Nah, sunnah. Ya, ngatain. Kalau sunnah makanya pentingnya belajar fikih itu. Kita bisa bedain dulu. Karena ada syarat fikih. Syarat terakhir dalam salat itu kan ada syarat, ada rukun. Syaratnya itu dia harus tahu ilmu fardu, ilmu rukun dalam ibadah salatnya dia. Ilmu ibadah salatnya. Karena ini yang pertama kita lihat. Baru yang sunnah maksudnya. Nah, setelah kita hiasi itu baru kita bisa nikmati ibadah kita. Tapi kalau kita kalau cuma sekadar kuburin kewajiban ya selesai. Kita dengan fikih kita selesai. Dengan fikih kita, dengan ibadah fikih kita. Makanya dalam kitab ini dijelasin kalau orang itu pakai rojak dalam ibadahnya, itu dia akan terus merasa ketergantungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pakai umniyah, itu justru umniyah itu angan-angan doang. Dia itu akan males. Wah, sholat ini pahalanya gini. Tapi nggak dia kerjain. Dia tahu tuh ibadahnya. Nggak dia paksain buat kerjain. Nanti aja. Itu akan timbul rasa di mana dia malas ngerjain perbuatan itu. Dia udah tahu. Ya. Kalau dia tahu itu kan namanya roja, itu bukan roja ini itu. Itu namanya umniyah dalam bahasa kita, dalam bahasa kita saja. Roja itu setelah melakukan pekerjaan. Harapan kita itu setelah melakukan pekerjaan. Makanya di sini dijelasin tadi kata Imam Bushairi, ar-raja ta'liqul qalbi bi mahbubin 'ala al-mustaqbal. Ya. Kalau dalam kitab lain ditambahin bil amali gitu. Jadi mengharapkan sesuatu setelah kita melakukan pekerjaan nanti di akhirat. Fil mustaqbal, nanti di akhir. Dia akan datang. Itu namanya ar-raja. Nah, ini yang kita pelajari. Ini belum kuat, ini udah 20 menit saja.
Udah selesai kayaknya, bentar lagi. Nah, ini namanya roja, ya. Jadi bahasan tentang roja itu, pengharapan itu penting dalam setiap amal ibadah kita. Orang kalau sudah roja, orang kalau udah pakai roja dalam ibadahnya, bukan tergantung dengan amalan. Makanya ada dulu pernah kita bahas satu kitab namanya kitab Al-Hikam itu, yang pernah kita bilang itu, min alamatil i'timadi 'ala al-amali nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Jadi kalau bahasanya di syarah itu jelasin, ada orang yang ketergantungan sama amal perbuatan dia, ya. Ada orang yang i'timadnya ketergantungannya sama Allah. Ini beda. Kalau kata Al-Hikam tadi, orang yang ketergantungan sama amal ibadah dia, nuqsanur raja' inda wujudi zalal, akan mengurangi rojaknya dia, berharapnya dia kepada Allah. Maksudnya begini, kalau kan saya udah sholat, ya berarti kalau saya udah sholat, saya nggak perlu minta ampun lagi sama Allah, gitu bahasanya. Nah, itu akan menyebabkan seseorang itu makin jauh sama Allah. Nah, itu karena dia i'timadnya kepada amal dia. Kan sholat gua ngapusin dosa gua, kan sholat gua yang masukin gua ke surganya Allah, misalnya. Ya, dia bergantungnya sama sholat dia, ya, bukan bergantung sama Allahnya. Yang ini yang bahaya, yang membuat orang menjadi, bahasanya dalam kitab itu, membuat orang menjadi riya, sombong, ujub sama orangnya. Gue tiap hari ke masjid, gue udah masuk surga nih. Ya, kenapa? Karena dia i'timadnya sama amal, dia yakin tuh dengan pekerjaan dia, bukan i'timadu 'ala Allah. Dalam satu kitab dijelaskan kayak gitu. Nah, beda kalau i'timad sama Allah. Kalau kita ketergantungan sama Allah, beda. Jadi setiap kita nggak melakukan ibadah, kita rasa bahwa raja kita, berharap kita sama Allah kurang. Nah, ketika orang berharap sama Allah kurang, dia akan terus-terusan ibadah sama Allah, karena dia merasa punya dia dosa. Nah, orang yang i'timadu 'alal amal, ketika berbuat dosa, amaliyahnya akan terus berkurang. Jadi mungkin dia rajin sholat 5 waktu, tiba-tiba karena dia gue mau yakin gue mau sholat karena amal nih, tiba-tiba dia melakukan satu dosa, akhirnya dia biarin itu dosa itu aja, gak ada istighfarnya, gak ada minta ampunnya, terus sholat lagi juga diampuni, pikiran dia kayak gitu. Akhirnya itu rasa ibadah dia berkurang, rasa i'timad, rasa untuk melakukan ibadah dia jadi berkurang. Itu karena dia i'timad 'ala Allah. Beda kalau orang i'timad Allah, semakin dia berbuat dosa, misalnya dia tiba-tiba jatuh kepada perbuatan dosa, dia akan semakin semangat mengejar ampunan Allah dengan amal ibadahnya. Makanya kata Ibnu Athaillah gitu, jangan sampai kita i'timadu 'alal amali, itu akan nuqsanur raja' inda wujudi zalal, mengurangi rasa pengharapan kita kepada Allah. Makanya i'timad kita ketika dalam ibadah adalah i'timad Allah. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, kita akan buru-buru tuh nambah ibadah kita, biar bagaimana ibadah kita ini menjadi roja, harapan buat kita, dia Allah itu bakal ngampuni dosa-dosa saya. Ini emang beda-beda tipis, beda-beda tipis. Makanya orang yang banyak ibadah justru banyak istighfarnya biasanya. Oh, contohnya Rasulullah ibadahnya bagus, cuma istighfarnya coba gimana, berapa kali? Minimal 70 kali dalam satu hari. Rasulullah, kenapa dia masih mengharapkan selalu derajat tadi? I'timadnya sama Allah, kunciannya ada ini Allah, ibadahnya kan. Nah, makanya ulama ngajarin kita dalam ibadah salat kita harus ada al-khawfu sama ar-raja. Kalau dalam ibadah ilmu tasawuf itu harus tajalli, harus tahaddi, tajalli. Tahaddi itu sebelum sholat kita ketika takbir Allahu Akbar, berarti semua perbuatan buruk ketika takbiratul ihram
udah harus hilang. Udah ibadahnya Allahu Akbar, udah sholat aja. Ya Allah, saya takut sholat saya nggak diterima ya Allah. Maka perbuatan buruk dan kita mikirin orang keburukan udah harus hilang dalam ibadah itu. Makanya para ulama bilang minimal banget ketika takbiratul ihram itu niat kita masuk dalam sholat kita, nggak boleh mikirin yang lainnya. Para ulama itu bilang kayak gitu. Kayak Hamid bilang gitu. Saya dapat dari Hamid dari anaknya. Minimal banget khusyuk itu harus kan semuanya khusyuk. Mungkin kita belum bisa. Tapi minimal banget khusyuk itu ketika takbiratul ihram udah nggak boleh ada pikiran yang lain. Kalau dalam ilmu fikih itu namanya muqarrah al-hakiki sama istikhdar al-hakiki. Kita mungkin masih istikhdar al-urfi sama muqarrah al-urfiyah. Itu dalam kitab fikih ada, dalam kitab apa yang kita pelajari dalam istikhdar al-hakiki. Nah, itu namanya dalam kitab Allahu Akbar disebutnya niat sempurna, dan di situ harus istikhdar al-hakiki. Istikhdar al-hakiki itu menghadirkan niat kita bahwa niat kita buat ibadah aja kalau Allah. Yang lain harus hilang. Itu namanya takhadir. Kita hilangkan semuanya. Lihat saya benar-benar sholat subuh ya, hari ini saya lihat Allahu Akbar, saya sholat subuh karena Allah. Saya sholat fardu subuh karena Allah. Dalam sholat kita, dalam fikir istikhdar al-hakiki, menghadirkan niat secara utuh ketika takbiratul ihram. Itu ada diajarin itu. Makanya kalau dalam takbiratul ihram dia nggak masuk niatnya, kalau kata para ulama itu nggak sah. Ya, karena disitulah istikhdar hakiki. Nah disitulah ditaruh khauf kata para ulama. Di ketika takbiratul ihram itu ditaruhnya khauf. Selebihnya dibagi antara khauf dan roja. Selesai sholat assalamualaikum, dari situ masuk roja, berharap sama Allah ibadahnya diterima. Kenapa? Karena kita sudah melakukan satu ibadah sebagai pengikat kita kepada Allah ya untuk di hari kiamat fil mustaqbal. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah dalam firman-Nya, wahai hamba-hambaku. Nah, di sini jelas ini. Ibadi itu disambungkan dengan domir. Domir itu kata ganti yang kembalinya kepada Allah. Kalau ada kata semacam ini dalam Al-Quran, di sini dijelaskan idhafatut tasyrifi wa takrim. Panggilan itu panggilan kemuliaan Allah terhadap hamba-Nya. Ya, dalam surah Isra, allazi asra bi 'abdihi. Allah nggak pakai bi'abdillah, tapi Allah ganti dengan domir, kata ganti yang kembalinya kepada Allah. Kalau bahasa kita hamba-hambaku, kan ku itu kan harusnya Allah bisa bilang hamba-hambanya Allah, tapi Allah ganti jadi hambaku. Ya, dalam surah Isra, abdihi, hambanya Allah. Padahal Allah bisa bilang hamba Allah aja, tapi ditambahkan domir. Ha atau ya tadi itu namanya idhafatut tasyrif. Ya, panggilan kesayangan pada seorang hamba, panggilan penghormatan. Makanya Allah nggak nyebutin lagi itu, nggak nyebutin langsung allazi asra bi Muhammadin. Allah nggak pakai kata Muhammad yang memergikan atau yang memberangkatkan Nabi Muhammad untuk Isra, enggak. Tapi Allah pakai kata hamba. Karena panggilan itu panggilan kasih sayang ternyata, kata para ulama. Sama ayat ini juga gitu. Ayat ini Allah bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai hamba-hambaku, kalau kita mau panjangan dikit, yang aku sayangi, yang aku hormati, yang aku cintai, apa? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sering berbuat berlebih-lebihan. Ya, kita sering buat dosa. Musrifin itu kan berlebihan, berbuat dosa. Nah, Allah kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu sekali-kali putus terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah. Nah, raja ini kaitannya dengan rahmat Allah. Ya, kalau khaufun itu dengan murkanya Allah. Kalau raja kaitannya dengan rahmat Allah. Kalau khauf atau rasa takut itu kaitannya
dengan murkanya Allah. Tapi khauf itu kalau para ulama bukan takut kayak kita takut sama preman, bukan. Tapi khauf itu adalah rasa takut yang ada rasa cinta di dalamnya, yang ada rasa rindu. Apa sih nama kalau bahasa kita itu ada kewibawaan Allah, haibah namanya. Jadi kita takut nih, ya. Kita takut nih kalau melihat Abi Ghazali misalnya, kalau lagi ngelakuin keburukan kita takut nih, ya kan? Tapi kan takutnya bukan berarti kita nggak cinta, takutnya kita cinta. Takut dilihat buruk kita melakukan keburukan. Sama takut kita kepada Allah kayak gitu. Kalau saya ngelakuin keburukan, Allah lihat. Kalau kiai ngelakuin saya ngelakuin sesuatu yang dia nggak senang, kiai lihat saya. Nah saya muridnya. Nah nanti dia nggak senang sama saya. Takutnya tuh yang semacam itu, bukan takut kita takut sama preman, itu bedanya. Takut sama preman nggak ada sukanya sama preman itu. Tapi takut sama Allah itu adalah rasa cinta. Ya, takut sama Allah tuh kayak gitu. Ketika takut kita melakukan keburukan dan takutnya kayak gitu. Bukan takut kita takut nggak mau ketemu Allah, nggak, justru takut kita tuh pengen banget ketemu Allah. Ya, tapi karena kita pengen ketemu Allah, kita takut kita melakukan satu keburukan, sehingga yang mau dilakukan kita nggak berani ketemu Allah. Itu namanya takut. Sama kalau kita sama kiai kan gitu, sama Kiai Ghazali kayak hari ngajarin kita tahu tuh kiai nggak suka kayak gini. Saya nggak usah merokok misalkan, terus depan kiai kita merokok, nggak mungkin kita ketemu Kiai Ghazali, nggak enak kita ketemu dia. Ya, aduh besok gua kalau ketemu dia diomongin lagi kemarin gua depan dia merokok. Sama itu namanya khaufun di sini. Ya, kalau raja rahmatnya Allah. Makanya dalam ayat ini menjelaskan tentang raja. Tentang raja berharap kita kalau kita punya kesalahan itu rahmat Allah lebih tinggi. Harapan kita kepada Allah lebih tinggi. Nah, bukan berarti dosa kita langsung dimaafkan sama Allah, enggak. Yang namanya raja ada proses tadi. Kalau kita mau dimaafkan, kita taubat dulu. Baru kita dapat maafnya Allah. Itu namanya raja. Kalau kita mau dimaafkan, baru kita taubat dulu, baru kita dapat raja. Di sini juga kayak gitu. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Maksudnya kita taubat dulu, minta ampun dulu sama Allah. Ya, minta ampun dulu, baru kita dapat rahmatnya Allah. Itu namanya raja. Makanya sekali lagi, raja itu bukan kayak gini. Saya habis ngelakuin keburukan, tenang aja. Allah Maha Pengampun ini. Ya, kita nggak ada angan-angan untuk, kita cuma angan-angan doa. Allah Maha Pengampun ini bukan roja, bukan roja. Kita jelasin makanya dari awal, roja itu hasil dari satu perbuatan yang kita kerjakan, baru bisa menghasilkan roja. Ya, baru takrikul mahbub. Tapi kalau kita nggak melakukan pekerjaannya itu baru umniyah, angan-angan. Misalnya ada orang mencuri, ya dia tahu nih Allah maaf, biarin dah gue nyuri. Ya, di akhirat gimana? Diampuni nggak dosa mencuri dia? Karena dia belum bertobat, diampuni sama Allah. Kenapa? Karena nggak ada perbuatannya yang menghasilkan rasa raja tadi. Nah, kalau mau diampuni gimana? Dia harus melalui jalur namanya taubat dulu. Berniat nggak mau mengulangi perbuatan itu. Kalau berkaitan dengan manusia, mengembalikan hak manusia tersebut. Kalau berkaitan dengan Allah lebih gampang. Ya, bertobat, tidak mau mengulanginya lagi. Nah, baru masuk kata raja. Karena rahmat Allah Maha luas. Tapi kalau orang nggak ada jalan yang kayak tadi, dia nggak pernah istighfar, dia nggak pernah bertobat sama Allah, cuma dia beranggung diampuni sama Allah, gue mau tenang aja nih berbuat kayak gini, nggak ada perbuatan, itu namanya umniyah, angan-angan doang, dia nggak ada apa-apa.
Raja itu setelah dia istighfar, setelah dia taubat karena perbuatan dia, baru dia menghasilkan rahmatnya. Ayat ini juga gitu. Jadi nggak bisa. Aku tahu kemarin ada firman-Nya Allah. Aku bilang katanya, walaupun kita dosa, karena di awalnya Allah pakai kata-kata qul ya ibadi, hamba yang Allah sayangi, berarti dosa boleh diampuni nama Allah. Nggak gitu ternyata. Kalau mau dapatkan rahmatnya Allah, rajanya Allah, ada taubatnya, berjanji nggak mau mengulangi perbuatan tersebut. Dan ada satu hadis itu menjelaskan, ada seorang hamba itu berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Setelah bertobat kepada Allah, ya, dia dosa. Mari kita, ini diampuni juga ya Allah, diampuni. Kenapa harus dihapuskan kesalahannya? Apa kata Allah? Karena dia masih mengharapkan sesuatu dari menganggap aku adalah Tuhan. Maka diampuni dosa-dosa. Nanti mungkin di sini akhirat. Diampuni oleh Allah. Dia ngurangi lagi, tapi dia bertobat lagi. Kata malaikat tadi, diampuni lagi, ampuni lagi. Kenapa? Karena ada perbuatannya dari itu. Habis dia melakukan keburukan, ada perbuatan taubatnya. Setelah dia tobat, baru dia bisa raja sama Allah. Kalau dia belum tobat, melakukan kesalahan-kesalahan, ditumpuk terus kesalahannya sama Allah. Ya, bisa dihapuskan, harus ada ibadah, harus ada perbuatan. Apa perbuatannya? Kalau dalam menghapuskan dosa, istighfar. Istighfar, baru terakhir adalah raja. Sudah berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa aku. Tengah malam kita berdoa. Nah setelah itu roja udah datang, baru ayat tadi masuk. La taqnatu min rahmatillah. Allah tidak akan pernah memutus rahmatnya terhadap kita. Nah ini adalah kitab hadis. Pas hadis yang dibaca, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kata para ulama, kata la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah itu artinya inti dari ketauhidan. Ya, inti tauhid itu adanya di la ilaha illallah. Makanya orang yang meninggal itu lakinu mautahum, kan disuruh apa, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini kalau kata anaknya Kiai Hamid, kalau kita narkinin orang, dia udah bisa ngomong la ilaha illallah, udah boleh diajak ngomong lagi. Nah kata Kiai Hamid, dia mau meninggalnya nanti 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, atau bahkan mungkin 10 hari kemudian. Misalnya lagi dirawat orang tua kita, ya, udah kita tahu nih, udah mendekati, ya, karena kata dokter keputusannya kayaknya ini udah susah. Nah itu kita usahakan tuh di hari-hari terakhir ini mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Nah kalau sudah keluar kalimat la ilaha illallah, udah jangan ngomongin apa-apa depan dia. Hatta baca Quran pun kalau bisa jangan kedengeran dia. Takutnya dia baca ayat terakhir, jauhan dikit katanya. Ya, kata Kiai Hamid itu, tak dia mau meninggalnya seminggu kemudian, atau dia koma nanti 10 tahun kemudian misalnya. Tapi sebelum koma dia mengucapkan la ilaha illallah, itu masuk surga. Tapi ya, dakhala al-jannah. Kenapa? Karena la ilaha illallah inti dari tauhid. Inti dari tauhid. Makanya kita pernah dapat cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ada cerita yang di zaman Bani Israil itu ada orang yang bunuh 99 orang. Ya, 99 orang. Kemudian dia bunuh lagi 1 orang. Ketika ditanya, lu dapat berapa? Saya kira-kira diampuni gak sih sama Allah? Katanya enggak diampuni. Dibunuh lagi tuh orang, jadi 100. Jadi 100 orang. Nanya ulama selanjutnya, ditanya, kira-kira gua masuk surga gak? Kalau bahasa preman ini juga.
Kalau enggak gue tamu nih, gue bunuh lagi nih bahasa ini. Kata ulama yang ini bilang, enggak, kamu dapat rahmatnya Allah asalkan kamu hijrah dari tempat yang penuh keburukan ini ke tempat yang banyak ulama yang banyak orang-orang soleh. Akhirnya baru beberapa saat kan meninggal dunia. Kalau riwayat yang kita dapatkan diukur mana yang paling dekat ke tempatnya orang yang maksiat, apa ke tempatnya orang-orang yang soleh. Riwayat yang pertama ini setelah diukur ternyata lebih dekat kepada tempatnya orang-orang soleh, padahal dia baru beberapa saat jalan. Ya mungkin baru berapa meter atau berapa kalau jaraknya 3 km mungkin dia baru 500 meter jalan. Ditarik sama Allah ke tempat ini, maka disuruh masuk perdebatan malaikat. Tapi ada dalam kitab lain itu dijelaskan malaikat itu disuruh nyari Allah. Coba cari dalam dirinya ada nggak dia kalimat tauhid? Dicari di kakinya nggak ada, di seluruh tubuhnya dicari nggak ada. Malaikat balik lagi Allah, dia bilang nggak ada ya Allah, nggak ada kalimat tauhid dalam dirinya. Cari lagi yang benar, mungkin ada di mana? Terus dicari sama malaikat, ternyata baru ada di sini. Dalam kitabnya itu dan kitab yang lain. Kalau yang tadi jelas ada kitab Riyadhus Shalihin, kalau nggak salah kitab apa gitu saya lupa. Itu jelasin baru ada kalimat tauhid itu di tenggorokannya, dilapurkan kepada kita. Berarti dalam perjalanan baru dia syahadat tuh katanya. Baru tadi dibilangin sama orang yang tadi itu, kalau nggak gue bunuh lagi. Oh rahmat Allah udah bulan syahadat, baru sedikit dia pikir baru ada di sini Allah. Gimana masukin surga? Atau ya kenapa? Karena masih ada kalimat tauhid. Kan dia aja itu. Gak usah panjang-panjang nanti seorang mau tidak. Cukup kalimat la ilaha illallah. Itu doang aja. Gak usah main-main kita. Ayo la ilaha illallah. Udah bisa, udah berhenti. Tuh, udah. Ada yang ngobrol di luar. Jangan di sini, ngobrolnya di ruang tunggu. Ya, kalau kita tahu orang tua kita sudah mautnya maradul mauti, sakitnya mendekati kematian. Atau kita yang rasain sendiri. Kayaknya gue udah lama lagi dah, udah tarjum. La ilaha illallah, udah kita diem aja udah. Datang orang datang udah. Kalau kita udah merasakan kayak enak. Karena gitu, orang ini hadisnya benar-benar kayak gitu. Berarti dia harus lama enggak juga ternyata. Seberapa buruknya kan ini hadisnya, hadis Rasulullah yang mengucapkan. Ya, Rasul itu punya ada risalah, apa tuh namanya? Ada pasti terjadi, ya, karena wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan dari hawa nafsunya keluar, pasti itu terjadi. Seberapa pun buruk orang itu, ketika dia masuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa masuk surga. Makanya dalam ganti kita bahas di pertemuan selanjutnya, orang yang ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya itu enggak khulud dan finnar. Dia enggak akan selamanya masuk neraka. Nah, minimal itu yang kita dapati. Nah, sama makanya dibilang kalimat tasyahud la ilaha illallah ini adalah kalimat inti dari tauhid. Intinya tuh di sini. Terus wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan Nabi Muhammad adalah utusan. Ini kamalul iman. Penyempurnaan keimanan itu adanya di sini. Ya, makanya Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti Rasulullah gitu kan, maka engkau dapat cintanya Allah. Makanya disebut syahadat kepada Nabi Muhammad, ngikutin perangai Nabi Muhammad, itu adalah kamalul iman, menyempurnakan keimanan kita terhadap inti tauhid tadi. Ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan kita kepada Allah. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh minhu. Dan kita yakin juga Nabi Allah Isa itu adalah utusan Allah. Kalimatu wa ruhum minhu. Wal jannata wan nar haq. Ada surga, ada neraka adalah sebuah kebenaran. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Akan Allah masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah apapun kerjaan yang dia lakukan. Makanya karena intinya di situ tuh ada dia yakin
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, makanya nanti kita dapetin Jabir atau Mu'az. Jadi dalam ayatnya dia dikasih tahu sama Rasulullah, Mu'az dikasih tahu sama Rasulullah, saya itu dipanggil sama Rasulullah 3 kali. Labbaik ya Rasulullah, dan kitabnya ada kayaknya. Dan Mu'az itu dipanggil sama Rasulullah, Mu'az, labbaik ya Rasul, 3 kali dipanggil. Kenapa? Aku mau ajarkan kamu ada haknya Allah terhadap hambanya, ada haknya hamba terhadap Allah. Hak hamba terhadap Allah, kewajiban hamba terhadap Allah adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah terhadap hamba adalah masukkannya ke surga Allah, menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Mu'az mengatur. Ketika itu Mu'az mengatur. Kata Mu'az, boleh nggak saya ngasih tahu ke sahabat yang lain? Kata Rasulullah, jangan. Nah, tapi kemudian dalam kitab ini dijelaskan di akhir ayatnya Mu'az itu dikasih tahu juga ayatnya, hadis tersebut. Kata Mu'az, saya sebenarnya nggak boleh ngasih tahu ini ke yang lainnya, tapi satu kemuliaan ini, kata Mu'az, nggak mau saya makan sendiri, walaupun saya takutnya saya suul adab sama Rasulullah. Dikasih tahu ya, ada hak Allah terhadap hamba, ada hak hamba terhadap Allah. Hak Allah terhadap hamba adalah Allah tidak akan masukkan hambanya ke neraka. Ya, asalkan hamba itu memenuhi haknya, itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa yang tadi, hadis tadi, kita benar-benar kuat keimanan kita kepada Allah walaupun dia berbuat keburukan sekali. Itu namanya rojak, karena Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Cukup sampai di sini. Ada yang boleh? Nggak usah kayak gini dah. Ya. Kita setiap manusia kan pasti ngelakuin dosa ya. Nah, kadang dosa itu membayangin kita walaupun kita udah istighfar. Dan setelah kita ibadah, kadang-kadang juga kita masih ada rasa ingin kita ibadah kita diterima gitu. Nah, kita masih kebayang dosa gitu, dosa-dosa kita gitu. Gimana? Ya itu tadi dibilang, makanya ada syarat, ada ulama nambahin syarat taubat. Kalau orang taubat sudah nggak boleh lagi mikirin perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, udah pasti kita harus yakin taubat kita diterima sama Allah. Ya itu nggak apa-apa, pikiran-pikiran, aduh, kayaknya gue banyak banget dosa dulu dah. Pikiran itu cuma buat jadi ibrah, tapi kita yakin dengan taubat saya semalam, ya, itu udah diterima oleh Allah. Makanya orang yang apa taubatnya, kalau kita bahas itu taubat ayam, entar dia ngerjain, entar dia melakukan lagi, entar dia taubat melakukan lagi. Itu Allah udah tuangkan dalam firman-Nya, namanya musirin. Orang tersebut, kalau kata para ulama itu musirun. Walam yusirhu ala ma fa'alu nadimin. Orang-orang yang musirun ini termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mufassir bilang gitu, ulama juga bilang gitu. Tapi memang syarat taubat itu kan tadi dibilang, dia berjanji nggak mau mengulangi perbuatan itu lagi, terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penyesalan. Kalau syarat tiga ini dia lakukan, maka dia harus yakin, para ulama harus yakin bahwa taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu dulu pernah kita bilang, kalau kita pernah melakukan keburukan di masa lalu, jangan pernah kita ceritakan sama orang lain. Udah tutup. Bisa ya? Anak kita sekalipun nggak perlu tahu. Dulu gua tuh gini nggak perlu cerita itu kayak gitu. Udah tutup. Nanti bukan takutnya itu, dosanya itu bukan dari sini, tapi dosanya dari apa? Dari pekerjaan atau anak kita melakukan pekerjaan yang gara-gara kita ceritakan ini. Kita mau amanah nggak boleh itu. Menceritakan keburukan kita kepada orang lain, termasuk kepada anak kita. Ya, kalau ada dai misalnya, saya makanya nggak terlalu suka karena emang ada hadis ya. Aku sering lupa hadisnya. Ada dai cerita, dulu saya tuh waktu itu begini. Nah, orang-orang awam kan pasti bilang gini,
Lah Ustaz aja dulu pernah kayak gitu, akhirnya diikutin. Itu nggak boleh termasuk pada anak kita. Jadi kalau kita merasa punya buat dosa, habis taubat ya udah tutup, harus ditutup. Bahkan anak kita pun nggak boleh tahu pekerjaan kita dulu apa. Udah tutup sampai situ. Yang anak kita tahu hari ini saya orangnya berbuat baik, jadi contoh kebaikan buat anak saya, bukan jadi contoh keburukan buat anak saya. Diterima nggak? Ibadahnya diterima. Kalau itu jadi ibrah doang, tapi nggak keluar nih kayak kita ceritain sama orang lain, itu diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah. Jadi ibrah buat kita. Ya, artinya kalau ya adalah orang yang dianggap ustaz, kalau nyanyi jurusan tauhid, kalau film-film dia diputar lagi, main film dia berciuman, berarti dosa gede ya. Ya harusnya gitu kan. Dia kasih contoh ke yang lain kan ya. Dulu dia boleh gitu maksudnya. Kalau ada perbuatan yang dilakukan dia jadi kedua, makanya itu dia dapat itu kalau kata Rasulullah itu tuh. Dosa terus ya. Kebagian terus jadi kebagian. Apalagi ada orang yang ngikutin ya. Makanya sama ya kayaknya kita pernah bahas ini juga sama dalam kitab itu dijelasin gitu. Makanya anak kita tuh nggak perlu tahu dulu kita apa. Kalau kita udah tahu kebaikan ini, anak kita perlu tahu kita ngajarin dia tentang sholat, baca Quran, nggak melakukan kemaksiatan yang dulu mah udah nggak perlu tahu. Dan kita juga tahu perbuatan orang lain pernah melakukan perbuatan gitu, itu harus kita tutupin. Dulu bapak lu tuh kayak gini kan, kita enak banget ngeritain orang ya, bapaknya udah nutupin ya. Yang namanya itu satrun. Allah tutupi aib kita juga harus tutupi aib orang lain. Nggak boleh lagi cerita orang udah berubah kok kita ceritain. Ya nggak boleh kayak gitu. Orang udah jadi orang baik kok udah kita ceritain, itu orang nggak tahu. Anaknya yang perlu tahu bahwa hari ini bapaknya ibadahnya rajin. Ya jadi terima nggak? Diterima ibadahnya kayak gitu. Ya walaupun masih kepikiran habis sholat, ya Allah dulu saya pernah enggak, kan kita udah pernah taubat. Makanya tadi dibilang asalkan kalau yang nggak diterima itu kalau kita nggak ada pernah taubat, nggak ada habis melakukan keburukan kita nggak taubat karena nggak ada perbuatannya. Tapi roja tadi itu yang dia mendapatkan rahmat Allah itu harus ada perantara taubatnya. Dan karena kita sudah taubat ya udah kita harus yakin. La taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa kita semuanya. Orang yang bunuh tadi 100 orang gimana? Ya, itu kita mungkin nggak sampai bunuh 100 orang kan? Perbuatan kita kan? Tapi sekalipun perbuatan kita langsung taubat sama Allah, minta ampun sama Allah. Nah, itu lebih bagus. Dah. Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan melakukan sesuatu yang baik. Ya. Bahagia itu kan salah satu ibadah, ritual ibadah yang di dalamnya ada ibadahan ya kan. Maksudnya iman itu kan hak prerogatif Allah benar. Cuma ada hal penting di dalamnya ya dalam bahagia itu. Cuma yang saya pertanyakan Ustaz, tadi sampaikan Ustaz tentang angan-angan atau niat yang nggak tersampaikan dengan kesehatan. Boleh kan Ustaz atau bisa diterima nggak Ustaz? Ada seseorang melakukan sesuatu, belum melakukan sesuatu, cuma niatnya tidak ada Ustaz, cuma nggak terrealisasi, nggak tersampaikan. Misalnya, ini saya ntar malam nih mau buat ibadah, tidak-tidaknya sholat. Apa kejawabnya tapi nggak melakukan ibadah Ustaz? Kalau niatnya aja, karena itu di dalam nggak ada nilai ibadahnya Ustaz. Apapun nggak ada masalahnya. Tapi nggak sampai proses Ustaz untuk melakukan sesuatu ibadah nilainya di dalamnya. Nah yang kedua Ustaz, terkait dengan orang melakukan sesuatu misalnya kayak seperti disampaikan itu kan kebanyakan kan melakukan sesuatu yang negatif Ustaz. Cuma dalam keadaan itu insaf atau kembali pada jalur yang benar, obat nasuhat. Kalau semacam artis itu kan tidak sedikit jejak digitalnya kan ketahuan, tapi ada videonya itu Ustaz. Padahal dia sudah tobat. Apakah dan kalau begitu tobatnya sudah diterima? Dan bagaimana dengan jejak digitalnya yang lalu yang belum
orang-orang masih jenisnya. Iya. Ya, bagaimana Ustaz pada kalau semacam itu menjadi tidak Ustaz? Dengan jejak digitalnya, apakah kalau di setiap videonya yang lama, apakah nilai ibadahnya yang dia taubat sudah terhapus juga? Jadi ada gini. Yang pertama tentang niat. Beda angan-angan sama niat. Angan-angan itu cuma ada di kepalanya. Kalau ini kayaknya gue udah ampun dosa, tapi dia nggak pernah sekalipun melakukannya. Tapi kalau niat itu beda. Niat adanya kan dalam hati. Ada keinginan, ada judulnya, ada pengennya. Pengen bener-bener nih, saya niat ibadah nanti ntar malam saya niat tahajud. Ya, kalau angan-angan tuh, ya Allah itu kan maha pengampun. Udahlah gue nggak usah taubat. Kan gitu bahasanya. Kalau angan-angan tuh baru angan-angan. Tapi kalau niat mau melakukan ini benar. Kalau niat itu dapat satu ibadah. Makanya dalam hadis kan dijelaskan. Orang yang mau melakukan satu kebaikan, kemudian dia niatkan, ya, diniatkan berarti dalam hatinya nih. Ntar gua sampai rumah pengen sholat duha, dan niat nih. Terus terjadi sesuatu hal yang nggak menyebabkan dia nggak bisa sholat duha, atau kayak tadi saya niat tahajud. Kita capek banget malam, udah niat nih, habis sholat isya, ketiduran bangun subuh, berarti nggak kesampaian. Dia tetap dapat satu pahala, karena dia melakukan niat tadi. Kalau dikerjakan dia dapat dua pahala. Ya. Tapi kalau orang melakukan keburukan, dia niat nanti gua ke sana mau ngambil lah kayak Ahmad Saroni gitu. Wah lagi orang ntar gua mau ngambil barang di sana. Ngambil apa? Sampai tempat itu astagfirullah, itu kan enggak baik. Dia urungkan niatnya, dia pulang enggak jadi orang tersebut. Nah, itu dapat satu pahala. Kalau dia lakukan dia dapat satu dosa. Itu masalah niat dan angan-angan. Yang kedua tadi, makanya orang melakukan keburukan itu harus ada tobat. Makanya ada syarat tobat tadi kan. Yang pertama, dia harus ada penyesalan. Perbuatan itu dianggap salah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulanginya. Ya, 3 hal ini harus dijalani. Nah, memang itu perbuatan misalnya kayak tadi itu, misalnya berpelukan, berciuman dan segala macam itu. Dia sebagai seorang artis. Nah, dia harus ada istilahnya usaha untuk dia kontak atau dia pihaknya itu tolong dong yang itu disensor atau apa, itu harus ada usahanya. Kalau sudah di luar usaha dia, ini sudah bukan taklid dia, bukan kemampuan dia. Setiap ditayangi film itu, karena dia udah usaha misalnya ngomongin produksinya, tolong dong yang ada itu bisa dicepetin aja. Kan sekarang kan mungkin kan program film itu kan kayak di TV kita ini atau di JTV di TV kalau ada film-film kan yang berjumpa kan bisa dicepetin. Nah itu dia minta bisa aja, itu bisa. Nah itu harus ada usaha itu. Ya, kalau secara tobat yang tadi kita bilang, dia sudah diterima karena syaratnya sudah terpenuhi. Tapi yang ditakutkan itu adalah ikutinnya, man sanna sunnatan sayyi'atan ini. Orang ngikutin perbuatan keburukan dia dapat andil atas keburukan dia. Kalau secara tobat dia sudah diterima tobatnya. Jadi kayak tadi tuh, saya punya keburukan, saya ceritain sama anak saya. Tapi lu nggak boleh ngikutin ya. Walaupun kita ada kata-kata, tapi lu nggak boleh ngikutin kan. Anak-anak kita kepikiran di jalan lah, bapak gue dulu boleh kayak gini perasaan. Kita dapat andil perbuatan keburukan anak kita. Dapat andil perbuatan keburukan anak kita. Sama orang tadi juga itu. Kalau secara tobat dia diterima, tapi andil keburukan dia atas perbuatan masa lalu dia masih terus ditayangin. Terus orang Ustadz itu TV-nya dulu kayak gitu, ntar aja aku kalau udah seumuran dia baru taubat. Dia dapat andilnya tuh, andil dari keburukan yang dia lakukan. Jadi bukan hanya andil dari kebaikan seseorang aja, tapi ada andil dari keburukannya. Itu selalu ada dua dalam pengertian agama. Kita ngajarin anak kita kebaikan, kita dapat kebaikan dari anak kita asal apa yang kita ajarkan. Tapi kita ngajarin anak kita menceritakan keburukan kita ke anak kita melakukan keburukan itu, kita dapat juga. Itu yang nggak boleh. Apa sih bahasa hadis itu ada tuh. Dalam hadis itu jelaskan, orang yang pernah melakukan keburukan, tutup keburukannya, jangan diceritakan lagi. Begitu bahasa hadisnya.
Kalau diceritakan lagi, takutnya dia bagian andil itu. Entah dia mau niatnya apa. Kita pakai hadis ini, makanya kalau ada guru saya, entah dia mau niatnya apa kayak enggak buat jadi pelajaran, bodo amat kata dia kayak gitu. Karena hadisnya jelas itu. Hadisnya jelas. Niatnya apa kayak. Jadi bukan masalah tobatnya diterima, tobatnya diterima. Cuma andil dari keburukan ini dia dapat. Ya udah, setiap kita ini dia harus lebih banyak istighfar. Berarti kalau gitu, yang dia takutin dia ntar ada orang yang ngikutin lagi di perbuatan saya, niatnya gara-gara habis nonton saya dia melakukan perbuatan begitu yang ditakutin. Kalau secara tobat diterima oleh Allah, kita harus yakin gitu. Bagi orang-orang muslim kita harus yakin dia dapat rajaannya Allah, dapat rajaannya Allah. Jadi dia udah melakukan perbuatan taubat tadi, udah tutup sampai sini. Ya, makanya dia ada kemungkinan dia datang ke rumah produksi, tolong dong pas misalnya lagi ciumannya tolong dipercepat aja, kan dipotong bisa. Orang di TV kita disensor bisa, orang TV kita bisa kayak gitu. Atau yang diupload di YouTube misalnya bisa dihapus sama dia sendiri misalnya kan gitu. Ya, jadi perbuatan-perbuatan itu bisa dikejar. Harus ada usaha untuk sampai situ. Usaha untuk sampai itu kenapa? Biar nggak jadi qudwatun sayyi'ah. Nggak jadi mengikut orang kepada keburukan yang pernah ia lakukan. Makanya kata guru kita gitu tuh, kalau guru kita bilang, itu orang ceramah nyeritain keburukan dia segitu kan takutnya anak-anak yang baru gede itu Abdu aja boleh tuh dulu kayak gitu misalnya saya gitu ya gitu. Nah itu jadi contoh nanti aja kalau gue udah gedean gue bertobat, bukan diambil langsung taubatnya tapi diambil kisah dari keburukannya dulu baru dia taubat. Itu yang ditakutin. Makanya Rasulullah bilang gitu, kalau ngelakuin keburukan tutup sudah sampai situ, jangan ceritain sama orang lain, biar dia doang yang tahu. Kalau dia masih kepikiran nggak apa-apa, biarin aja, itu jadi ibrah buat dia. Berarti semakin dia kepikiran tentang dosa dia, semakin memperbanyak istighfar dia sama Allah. Biarin aja, karena untuk dia. Tapi untuk ceritakan sama orang lain nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nggak perlu tahu saya. Bang Pepen dulu gimana udah nggak mau tahu saya. Yang tahu saya sekarang Bang Pepen rajin ke masjid, baca Quran. Itu yang harus saya tahu. Itu yang harus saya contoh. Dulu nggak perlu tahu saya. Nggak perlu Bang Pepen ceritain saya gini-gini, nggak perlu. Biarin aja. Ya, karena saya udah tutup, Allah aja maha pemaaf, Allah aja nutupin aib kita, ngapain kita buka aib orang lain? Kan gitu bahasanya. Ya udah tutup sampai situ. Nah itu yang diajarkan para guru kita, para ulama kita, para baginda Rasul ngajarin kayak gitu. Saya melakukan keburukan tutup. Apakah kalau kebaikan itu dia niat kebaikan, tapi nggak ada usahanya, itu contoh dia mau tiap sholat, tapi dia nggak ada usahanya. Jadi misalnya untuk tidurnya nggak malam-malam, dia nggak ada niat buat pas tidurnya itu dia nggak ada baca zikir sama sekali, atau dia nggak ada wudu. Nah itu bisa jadi umniyah tadi, bisa jadi kayak gitu karena nggak ada usaha. Niat itu harus diusahakan. Bisa jadi cuma umniyah doang, angan-angan doang. Tergolong sholat malam nggak ada niat itu harus ada juhdunnya, harus ada usahanya. Saya niat bangun sholat subuh itu harus ada usahanya, bangun pakai alarm. Karena niatnya benar-benar jalan ya akhirnya orang niatnya sembarangan aja, itu namanya baru umniyah. Maksudnya nggak ada usahanya, itu maksudnya kok umniyah, angan-angan aja. Gue mau apa tapi tiap hari begadang. Benar ya, harus ada juhdun yang usaha. Aku mau sholat subuh di masjid, cuman nggak datang ke masjid misalnya gitu kan, nggak ada umniyahnya, nggak ada niat. Niat itu istikhdar, harus menghadirkan dalam diri kita ada usaha untuk melakukan Nggak ada pahalanya itu kalau gitu. Bisa jadi nggak ada pahalanya, karena ya benar-benar dia cuma mempermainkan, dia tahu masalah niat kayak gitu. Bisa jadi itu umniyah dia, umniyah itu angan-angan tadi. Makanya raja itu hadir setelah dia melakukan pekerjaannya. Ya, orang nggak bisa, gue diampunin dosa gue sama Allah, tapi dia nggak pernah istighfar, itu nggak mungkin. Ya, karena rojanya namanya gitu. Nih, sama saja kalau sakit ketakutan akan kita. Kita hampir susah ya. Ya, kalau ada di ingatan kita, gimana? Kita tidak tahu pada siapa saja ingatan itu ada. Nah, mungkin solusinya doa tobat itu ditambah dengan mohon ampun atas dosa saya dikerjakan orang lain karena dosa kita. Bisa jadi begitu. Pokoknya setiap itu tayang kita ada istilah menyesal, ya Allah apa gue pernah berbuat itu, ya banyakin istighfar. Itu bisa jadi kayak gitu. Ya bisa jadi dalam penyesalan kita
Ya kayak gitu ya Allah, orang-orang yang pernah saya ini kan istighfar kita sudah pasti diterima sama Allah. Kayak gitu. Bisa jadi seperti itu emang. Menambahkan itu karena penyesalan yang ada hadir, dan kan berarti kita menyesal kan? Pernah melakukan itu kan ada penyesalan dalam diri kita. Nah, itu termasuk dalam kategori taubah. Taubah dia diterima oleh Allah. Kalau ada orang-orang biarin aja. Nah, itu nggak ada penyesalan dalam diri dia tuh. Berarti taubatnya belum tentu diterima. Kenapa? Dia nggak nyesal ngelakuin itu. Kalau orang menyesal pasti akan ada usaha untuk bagaimana perbuatan itu bisa dihilangkan, atau minimal banget ya nggak ada lagi lah, jejak digitalnya hilang lah. Itu ada caranya, pasti banyak. Baik. Kan misalnya kita punya anak udah dewasa, kita ingin jejak kita yang lalu yang negatif supaya nggak terungkap, anak-anaknya supaya nggak tahu. Cuma kalau sekarang kan nggak mungkin bisa. Jadi kita mesti ketahuan. Sedangkan anak tidak-tidaknya itu kan pasti ingin tahu juga kelakuannya dulu bagaimana. Terus misalnya dia nanya sama orang ya, kamu dulu kok begini, kamu kok dulu kamu benar begitu, kan mestinya nanya juga sudah. Apakah kita harus menceritakan masa lalu? Menceritakannya sekedar aja, jangan sampai dia berpikiran, oh kita dulu menceritakan sebenarnya, iya ayah pernah kayak gitu, tapi jangan pernah dilakukan. Karena kalau kamu melakukan, ayah dapat keburukan dari pekerjaan kamu gitu. Nggak apa-apa, cuma iya ayah pernah, cuma segitu aja, nggak usah sedetail mungkin kita ceritakan. Dan nggak boleh bohong juga. Bohong nanti dapat orang lain lebih bahaya juga. Ya nggak boleh bohong, nggak boleh. Tapi ceritakan sampai iya saya pernah melakukan perbuatan itu, tapi jangan dilakukan lagi. Kenapa? Kalau kamu melakukannya, ayah dapat perbuatan keburukan yang engkau lakukan. Itu nggak apa-apa. Apakah boleh kita berbohong sama anak-anaknya beribadah? Contoh, misalnya kita melakukan sesuatu nih, sejarah kita jelek, dari dulu terus anaknya nanya, cuma kita berbohong supaya anaknya itu nggak melakukan seperti ayahnya. Jadi istilahnya ini kalau berbohong itu saya dapat dari guru saya, orang kalau dasarnya bohong akan terus menutupi kebohongannya. Dia kebohongannya tutupin terus. Kita punya teman nih A dan B berselisih atau beda pendapat. Kalau itu beda. Beda konteks itu. Ya, kalau untuk mempersatukan orang, bohong itu diperbolehkan salah satunya. Ya, untuk mempersatukan orang tadi, orang berselisih. Nah, terus kita bilang si A, enggak kok kemarin dia ngomonginnya baik tentang lu. Terus si B ngomong baiknya, akhirnya dia bersatu. Itu beda. Untuk memperbaiki untuk menengahi itu boleh. Tapi pun itu pun syaratnya harus sekedarnya doang. Nggak boleh sampai berlebihan. Ntar kalau dia korek sampai dalam, lu bohong sama gue ya. Nah, itu kan itu lebih bahaya. Kalau untuk mempersatukan orang, untuk islah itu dijelaskan kan. Bohong itu dibolehkan kalau untuk islah. Islah itu mempersatukan orang yang berselisih itu boleh. Ya kayak si abang kita sama kita berantem nih udah lama. Kita di tengah-tengah nih kan, gitu maksudnya kan ya. Saya mau mempersatukan ini sama ini, ya boleh itu. Bang, lu salamin kok sama si ini, adik gitu salamin. Emang kenapa? Kok dia tiba-tiba nyalamin gua, nggak tahu, kangen kali sama lu gitu. Kita bilang kan, ya udah gitu doang, boleh. Ya itu boleh. Untuk berselisih, untuk islah boleh. Ya untuk mempersatukan itu boleh, suami istri itu misalnya boleh untuk islah ya, bapak sama anak ceritakan kebaikannya boleh, orang ketiga itu boleh, tapi syaratnya untuk islah. Dan itu pun tapi syaratnya ulama bilang nggak boleh terlalu berlebihan karena bisa lebih bahaya lagi ya seperti itu. Tapi kalau untuk yang cerita tadi saranin sedikit aja, ceritakan ya pernah ngelakuin itu, dan kita bilang kalau kamu melakukan perbuatan itu, ayah dapat andil dari perbuatan kamu. Ya, itu cukup ayah aja yang lakuin, kamu nggak boleh. Nah, kalau udah perintahnya nggak boleh, udah turun dari orang tua nggak boleh, itu bisa jadi nggak kena sama kita, nggak jadi qudwah. Karena kita sudah naruh larangan di situ. Udah ada pakemnya. Ketika dia melanggar, berarti udah bukan kita yang salah. Karena kita sudah taruh larangan di situ. Ya, tapi kalau kita cerita tanpa kata-kata, kamu jangan mengikuti gini gitu. Ya, nah itu bahaya seperti itu. Ya cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.